Halo semuanya, halo guys. Kita general reading ya. Ini pembacaan general energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, begitu ya. Oke. Kali ini temanya jika kamu khawatir ya, jika kamu merasa khawatir, inilah jawaban dari ilahi, jawaban dari malaikat, dan jawaban dari leluhur untuk kamu ya. Oke. Oke. Jadi mungkin ada beberapa kita ya, semacam bertanya-tanya begitu. Ada semacam bertanya-tanya, kenapa hidup aku ribet banget ya? Kenapa yang kujalani berat ya? Kenapa aku tuh beda dari yang lainnya? Kayaknya orang seneng-seneng aja. Kayaknya orang kayak menikmati hidup mereka ya. Sedangkan aku begini, aku kok berat ya. Hidup aku kok sangat berat itu. Jadi sebenarnya kamu itu ngerasa berat, ngerasa paling apa ya, paling sedih gitu menjalani hidup ya, karena kamu ini sedang dibentuk ya, kamu sedang dibentuk jadi cahaya, kamu sedang dirancang menjadi cahaya pertama di keluargamu, di pertemananmu, atau di percintaanmu gitu. Jadi sebenarnya ya begitulah, kamunya kelihatan berbeda, kamu seperti beda dari yang lainnya. Mungkin di keluarga kayaknya kamu tuh menanggung beban paling berat. Mungkin di keluarga atau di pertemanan sepertinya beban itu paling banyak di kamu. Atau dalam percintaan ya, kayaknya beban itu banyak sekali di kamu. Karena kamu itu cahaya pertama yang dibentuk ya. Kamu itu dirancang menjadi cahaya pertama. Artinya ya kamulah membawa cahaya nantinya ke mereka. Kamulah membawa pembelajaran ke mereka ya. Jadi melalui kamu Tuhan menunjukkan kuasanya ya, melalui kamu semesta bekerja gitu. Kayak orang-orang akan lihat kamu tuh kuat kan. Orang-orang akan lihat kamu tuh hebat. Orang-orang akan lihat, orang-orang akan belajar ya. Orang seperti kamu ya, orang yang tangguh, orang yang dibentuk menjadi cahaya. Jadi suatu saat kamu ini bisa berhasil. Suatu saat kamu memutus rantai-rantai toksik di keluargamu. Kamu memutus rantai-rantai toksik di pertemananmu. Kamu memutus hal-hal toksik dalam percintaanmu. Jadi orang-orang itu jadi mengerti, oh yang toksik-toksik itu jangan diulangi lagi gitu ya. Oke. Jadi kayak orang-orang akan belajar kamu itu memutus siklus beracun, kamu memutus siklus toksik, kamu memutus rantai-rantai karma, kamu memutus rantai-rantai hal-hal negatif ya. Jadi dalam keluarga tidak boleh lagi ada hal negatif, dalam pertemanan tidak boleh lagi ada hal toksik ya. Kamu yang memutusnya karena kamu cahayanya itu. Oke, kita lihat lagi ya. Berjalanlah dengan penuh percaya diri ya.
Oke. Jadi mungkin ya banyak sih kita khawatirkan, banyak kita cemaskan. Nanti gimana kalau gini? Nanti gimana kalau gitu? Sebenarnya jawabannya berjalanlah dengan percaya diri, dengan anggun, ya. Gak perlu khawatir. Kamu cuma berusaha aja, berusaha semampumu, ya. Terus berusaha sampai sesuatu terjadi. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan aku ngerasa beberapa kerja kerasmu akan berhasil ya. Beberapa ini mujizat akan terjadi. Itu, oke? Maaf ya kalau berisik. Berisik ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau kamu khawatir tentang perasaan seseorang padamu, sebenarnya jawabannya dia suka sama kamu, ya. Jadi kalau bertanya-tanya, apakah dia cinta, apakah dia sayang? Jawabannya iya, dia ada rasa sama kamu. Itu sih. Dan kalau bertanya-tanya, dia rindu nggak ya sama aku? Dia ingat nggak sama saya? Ingat, rindu, ya. Itu jawabannya. Jadi aku ngerasa bulan ini, bulan depan itu kan bulan-bulan ya baperan juga sih, ya. Apalagi ada Merkuri retrograde, ada aktivitas planet, ya. Aktivitas planet Merkurius. Planet Merkurius itu kan bergerak mundur. Jadi banyak orang digalau oleh rasa rindu, ya. Seperti mundur, flashback ke belakang. Jadi kalau kamu teringat seseorang, bagaimana dia? Dia ingat kamu. Sama. Ini ada perasaan yang sama, ya. Jadi seperti ada jawaban, kamu sama dia itu sama-sama saling mengingat. Kamu sama dia sama-sama rindu. Kamu sama dia sama-sama sayang. Sama-sama menaruh simpati, empati. Meskipun ada yang diam 1000 bahasa, ya. Itu. Oke. Terus kalau khawatir tentang percintaan, ya, khawatir deh percintaanku apakah berujung bahagia? Ya kamu akan bahagia pada akhirnya. Entah bagaimanapun keputusannya, entah bagaimanapun takdirnya, pada akhirnya kamu bahagia. Pada akhirnya kamu akan senang. Karena kamu ini orang baik ya. Kamu orang baik loh. Kamu tuh penyayang. Kamu baik sih. Jadi ada jawaban kayak gimana pun percintaanmu, ujungnya happy ending, bahagia nantinya, ya. Oke. Wih. Oke. Jadi ada hal-hal menggerogoti kepala kita ya, menggerogoti pikiran kita. Jadi kalau bertanya-tanya, bagaimana menghilangkan overthinking ini ya? Bagaimana menghilangkan pikiran ini? Bagaimana menghilangkan stres ini? Kamu diminta on fire, mengerjakan sesuatu. Bersemangatlah mengerjakan sesuatu, ya. Kayak apa ya? Semangat itu diciptakan, bukan mut-mutan. Jadi misalnya aku nggak mood gitu, aku nggak semangat, ya nggak boleh gitu juga, ya. Nggak boleh begitu. Sebenarnya harus profesional, realistis lah. Kalau kerja ya kerja. Harus cari uang ya haruslah cari uang. Realistis aja. Jadi kalau kita overthinking, nggak mood, nggak semangat, itu nggak alasan, ya. Who cares gitu ya? Siapa sih yang peduli? Nggak ada peduli sama kita mood atau enggak, ya. Ini lucu sih. Apa ya?
Ya aku ngerasain, ya pokoknya ketika kita dilanda stres, dilanda overthinking, banyak pikiran, nggak semangat, ya bangun lagi semangat itu, bangun lagi, ciptakan semangat itu, ciptakan mood itu, ya. Bagaimanapun aku harus profesional, harus mood, harus semangat, ya. Tidak dilanda stres aja, itu. Lagi pula kalau menyibukkan diri, berusaha berkegiatan, banyak kegiatan, nggak bakalan stres terus. Oke. Kamu itu sebenarnya dituntun, ya. Kamu selalu dituntun Tuhan, kamu selalu dituntun semesta, dituntun malaikat, leluhur, ya. Jangan takut sama perjalanan hidupmu. Jangan takut sama prosesmu. Tuhan Maha melihat, malaikat mencatat, ya kan? Oke. Terus ketika melakukan kebaikan, ya kamu harus ada keikhlasan, ya. Kalau melakukan kebaikan, ikhlas aja. Supaya kamu menerima yang lebih baik, gitu. Oke? Oke. Yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatkanmu, ya. Yang ditakdirkan memang buat kamu, tidak akan melewatimu. Kalau memang itu rezekimu, nggak akan kemana gitu. Kalau memang dia jodohmu, dia nggak akan kemana. Jadi ngapain takut? Yang penting kita udah berusaha, kita pernah berjuang, kita pernah memberikan kasih sayang. Jadi ya udah, kalau memang dia teman sejati, dia nggak akan kemana. Kalau memang dia cinta sejati, keluarga sejati, nggak akan kemana. Kalau memang rezeki, nggak akan kemana. Oke, jadi bersihkan segala energi-energi negatif, ya. Terkadang yang kita khawatirkan cuma pikiran kita aja. Yang kita takutkan, kita cemaskan, cuma di pikiran aja. Padahal yang buruk-buruk itu belum tentu terjadi, ya. Yang kita khawatirin, yang kita pikirin, yang negatif itu belum tentu terjadi, ya. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi. Mungkin banyak kekecewaan kamu, ya. Kamu banyak kecewa sama orang. Ini beberapa pernah dipermainkan, ya. Beberapa pernah dimanfaatkan, sering dimanfaatkan. Cuma di sini dibilang, kalau kamu nggak kuat, lepaskan, ya. Memang sih kamu dibentuk menjadi cahaya, kamu dirancang menjadi cahaya, jadi harus baik, harus penuh cinta, kasih sayang. Tapi kalau nggak kuat lagi, ya pergilah, lepaskan. Jangan lupa sayang sama diri sendiri, ya. Jadi Tuhan semesta ya menyuruh kita, sayangilah sesama manusia, ya. Kasihilah sesama manusia, nggak apa-apa. Tapi kalau ada waktu mencintai diri sendiri, ya ada saatnya. Itu artinya apa ya? Kita mengasihi sesama manusia, menyayangi mereka, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sayangi diri sendiri juga. Jangan lupa memikirkan diri sendiri juga, ya. Tuh. Jadi harus balance, boleh baik tapi bijak, ya. Baik dan bijak. Oke? Oke, kalau kamu bertanya-tanya, apakah seseorang menyesali perbuatan jahatnya? Ya menyesal. Atau akankah dia menyesal? Akankah mereka menyesal? Udah jahat sama saya? Jawabannya iya. Orang yang berbuat jahat, orang yang ngecewain kamu, pada akhirnya menyesal. Apalagi kalau lihat kamu udah lebih baik, kalau udah lihat kamu lebih keren, kalau udah lihat kamu lebih kece,
kalau udah lihat kamu lebih sukses, udah lihat kamu lebih bahagia, ya mereka menyesal lah udah sia-siain kamu. Jadi jangan khawatir ya, kamu nggak perlu meminta validasi mereka, nggak perlu minta diakui, karena namanya juga orang sia-siain orang baik seperti kamu, ya pasti menyesal. Siapapun menyanyiakan orang sebaik dirimu pasti sedih, menyesal. Oke? Oke. Terus ini beberapa ada cemas sama hubungan yang berat ini ya. Beberapa ini hubungan bersegi-segi, atau ada cinta bersegi-segi, atau ada cinta yang rumit, sulit, dan kamu bertanya-tanya, apakah dia menyayangi saya? Apakah dia mencintai saya? Jawabannya iya. Ini ada ya, seseorang bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dia sayang sama kamu. Cinta itu tumbuh ke kamu ya. Ini ada cinta meluap-luap, tumpeh-tumpeh. Kemudian kamu harus berani tegas juga sih. Jadi hidup ini jangan dibutakan hanya karena cinta ya. Hidup ini jangan sekedar dibutakan cinta. Jadi karena cinta apapun diusahakan jalannya, apapun dicari jalannya. Nggak juga gitu. Karena ada cinta yang memang nggak baik, ya nggak baik, ya kan? Kan ada cinta yang memang toksik, ya toksik. Ngapain dipaksa? Jadi kalau kamu rasa harus tegas, ya tegas ya. Kalau dirasa harus tegas gitu, ya tegas aja lah. Gak mungkin lah sama dia gitu, berat loh sama dia. Ya udah, tegas aja. Atau kamu ngerasa cinta itu harus pakai logika, ya pakai logikamu. Kalau kita ngerasa ini cinta harus pakai logika dong, akal sehat, masuk akal nggak? Ya tegas mengambil tindakan, mengambil keputusan ya. Jadi kalau kamu rasa memang cinta, tapi kalau logikanya nggak mungkin, logikanya nggak masuk akal, logikanya toksik gitu, ya udah jangan dipaksa. Jadi kayak katakan tidak ya, itu. Oke. Sebenarnya kamu ini bisa pakai logika, meskipun kamu sangat berperasaan ya. Jadi sebenarnya kita itu ada ya baperan, bawa perasaan sekali kalau udah sayang. Tapi kayak pakai juga tuh logika kita ya. Perlu menyeimbangkan perasaan dan pikiran, hati dan logika. Oke? Kemudian kalau kamu bertanya-tanya, apakah dia merasa bersalah? Apakah mereka yang jahat merasa bersalah? Apa akan minta maaf? Jawabannya iya ya. Jadi ngapain takut, overthinking? Ya, meskipun dia belum menunjukkannya, mereka belum menunjukkannya, mereka masih gengsi, masih ego ya. Tapi sebenarnya kalau salah ya memang merasa bersalah. Siapapun yang jahat pasti merasa bersalah pada akhirnya ya. Dan ada beberapa ada nanti minta maaf ya pada akhirnya. Oke? Banyak di sekitarmu yang mensupport kamu ya. Ini beberapa tentang malaikat leluhur. Para penjaga ini mensupport kamu, para penjaga di sekitar kamu ya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak ada yang support, nggak ada yang dukung, nggak ada yang bantu, sebenarnya malaikat dan leluhur itu di samping kamu, menemani kamu tanpa kamu tahu ya. Oke.
Bukalah hatimu untuk berbahagia. Bukalah hatimu untuk berbahagia. Jadi bahagia itu pilihan. Bahagia itu seperti mood yang bisa diciptakan. Oke? Jadi kalau kamu bertanya-tanya bagaimana supaya bahagia, ciptakan. Simsalabim, abrakadabra, duar. Ya maksudnya gini, ya bahagia itu bisa diciptain gitu. Bahagia itu bisa diciptakan, Kak. Kamu ngelakuin apa kek, ngerjain ini, ngerjain apa gitu, bikin happy, bikin bahagia, ya kamu akan bahagia gitu. Ya ciptakanlah bahagia itu dengan caramu sendiri ya. Jangan nunggu dia dulu baru bahagia. Jangan dulu menunggu mereka. Jangan nungguin teman dulu baru bahagia. Jangan, itu kemelekatan. Jadi kalau kamu ngerasa kesepian, ya karena kamu ada kemelekatan sama orang. Kalau kita kesepian berarti ada rasa melekat sama sesuatu, sama seseorang. Jadi lebih kayak, ya jangan tunggu mereka dulu baru bahagia. Bahagialah dengan caramu, dengan dirimu, ya. Oke, ini ada Neptunus ya. Ini seperti energi kayak tentang spiritualitas ya. Jadi beberapa sedang di perjalanan spiritual. Di antara kita lagi di fase kebangkitan spiritual atau diuji lagi secara spiritual. Makanya jatuh bangun berkali-kali ya. Kemudian apa ya? Di dalam kesendirian kamu secara spiritual ada peningkatan ya. Di dalam kesendirian atau ngerasa sendiri ya, spiritualmu naik kan. Intuisi makin tajam karena mencari jawaban sendirian, menyelami semua sendirian. Saat kita menyendiri atau ngerasa sendiri, disitulah mengasah intuisi. Karena bertanya-tanya terus ke ilahi, bertanya-tanya ke Tuhan. Harus apa, harus bagaimana. Jadi seperti peka dengan suara Tuhan, dengan suara malaikat, leluhur ya. Jadi kayak ya intuisimu menjawab segalanya. Makanya kamu tuh jadi lebih spiritual banget sih. Sangat-sangat spiritual. Oke? Oke, ada bertanya-tanya tentang kebahagiaan. Ya. Kapan kebahagiaan itu datang? Ini beberapa bulan ini ada kok ya. Bulan ini ada kebahagiaan untukmu. Bulan ini ada beberapa yang happy ending ya. Bulan ini ada beberapa yang berakhir bahagia atau ya endingnya bahagia, happy. Itu. Oke? Terus kita lihat lagi. Kalau bertanya-tanya kapan kapan harus berbuat ini, kapan harus berbuat itu, kapan harus action, ya jawabannya sekarang ya, jangan tunda-tunda atau lakukan dalam waktu dekat, jangan tunda-tunda. Artinya sih ya jangan tunda-tunda hal negatif, jangan tunda-tunda hal baik ya. Jangan tunda-tunda hal positif itu. Kebalik ya. Iya gitu ya. Pokoknya intinya jangan menunda-nunda hal positif. Jangan menunda-nunda hal-hal bermanfaat. Jangan menunda-nunda hal-hal baik. Ya ngertilah ya. Oke. Jadi kalau kamu rasa baik, bermanfaat, lakukan dari sekarang. Bertindak dari sekarang ya, dalam waktu dekat ini. Dan
Eh, menjalani hidup ini kita harus berpandangan luas, ya, berwawasan luas. Atau pandanglah segala sesuatunya dari perspektif atau cara pandang yang luas, ya. Kenapa ya bisa begini, bisa begitu? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Ya, mungkin ada pertanyaan gitu. Ya, semua ada sebab akibatnya. Jadi pahamilah dengan luas, ya. Misalnya, kenapa orang melukai perasaan saya? Ya karena hidupnya banyak luka. Kenapa orang pada aneh banget ya? Ya karena hidupnya aneh. Kenapa orang menyakiti saya? Ya karena hidupnya sakit. Ya itu sebab akibat. Jadi pahami aja. Ya, mencoba mengerti, memahami. Oke? Oke. Kemudian ini ada huruf Y, ada H, E, M, R, K, O, N, C, L, W, D, V, S, J, P, U, A. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Oke, kemudian kalau di kartu ada apa ya? Pisces, Leo. Kalau ini Aries, Scorpio, Aquarius, Pisces, Capricorn, Leo, Cancer, Virgo, ya. November, Mei, Agustus, Juni, Oktober, Januari, April, Desember, itu ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.